Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Database Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi. Di sini izinkan saya, Gita Aryani Widyasuti dengan NIM 41123200038 selaku moderator dalam kelompok ini yang akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Di sini ada yang pertama yaitu Rike Salsa Indriana dengan NIM 41123200021 dan selanjutnya yaitu ada Mutiara Larasati dengan NIM 41123200031. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana sih langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi perpustakaan secara sederhana. Dan proyek yang kami buat kali ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah database yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal, Eskom Enkom. Oke, langsung saja untuk penyampaian pertama hasil diskusi kami akan saya sampaikan sendiri. Dalam pembuatan aplikasi ini ada pun beberapa aplikasi yang kita gunakan antara lain yaitu YED Graphic Editor, SAM, PHP MyAdmin, MySQL ODBC, dan yang terakhir yaitu Microsoft Access 365. Adapun studi kasus yang akan digunakan menjadi sebuah aplikasi sistem basis data adalah studi kasus perpustakaan dengan narasi sebagai berikut. Oke, saya bacakan narasinya, yaitu di mana sebuah perpustakaan fakultas di sebuah universitas akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk dapat menyimpan data, mengolah, dan memberikan laporan. Alur proses bisnis yang akan terjadi adalah ketika mahasiswa akan mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa baru bisa meminjam buku di perpustakaan dengan memasukkan data tanggal pinjam, tanggal kembali, dan buku yang dipinjam. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian buku-buku tersebut pun disimpan dalam sebuah tempat buku dengan nama tersendiri. Nah, dari studi kasus tersebut, bisa kita buatlah diagram ER-nya di aplikasi YED Graphic Editor. Saya izin share screen ya. Nah, dari studi kasus tersebut, di sini ditampilkan terdapat 3 entitas, antara lain yaitu ada anggota, buku, dan tempat buku. Nah, setiap entitas sendiri terdiri dari beberapa atribut, di mana atribut dari anggota yaitu ada alamat mahasiswa, ID anggota, NIM, dan nama mahasiswa, di mana ID anggota di sini menjadi primary key dari entitas anggota. Selanjutnya di sini juga ada entitas buku yang terdiri dari atribut, di antara lain nomor buku, judul buku, pengarang, ID tempat, dan penerbit, di mana nomor buku menjadi primary key dari entitas tersebut. Selanjutnya ada entitas tempat buku, di mana memiliki atribut yaitu ada nama tempat dan ID tempat, di mana ID tempat menjadi primary key. Dan itu di sini juga terdapat relasi antar setiap entitas yaitu ada pinjam dan simpan. Dan derajat kardinalitas dari setiap entitas di sini yaitu ada dari anggota dengan buku dengan derajat kardinalitas banyak ke banyak. Selanjutnya yaitu dari tempat buku ke buku dengan derajat kardinalitas 1 ke banyak. Nah, di mana karena setiap entitas di sini derajat kardinalitasnya memiliki relasi yang banyak ke banyak, maka nanti akan muncul entitas baru yaitu pinjam. Nah, berikut diagram ER yang lebih rinci. Nah, di sini maka akan muncul lagi tabel pinjam, dan di diagram R ini terdapat juga setiap tipe dari atribut, di mana ID anggota di sini tipenya integer, NIM ada varchar, nama mahasiswa varchar, alamat mahasiswa teks, dan begitupun setiap atribut juga memiliki tipe data masing-masing. Oke, langsung saja saya stop share screen terlebih dahulu. Nah, di sini selanjutnya pertama-tama kita buka dulu aplikasi SAM, dan untuk mengaktifkannya kita bisa ngeklik start pada bagian Apache dan MySQL. Selanjutnya kita langsung ke PHP MyAdmin.
Bisa dengan cara klik admin di MySQL atau kita ke web PHP MyAdmin. Nah, berikut tampilan dari PHP MyAdmin sendiri. Nah, pertama-tama kita buat database baru terlebih dahulu dengan cara klik baru. Nah, di sini kita ketikkan nama database yang akan kita buat, misalnya perpustakaan 3. Lalu setelah itu kita klik buat. Nah, karena sebelumnya kita udah membuat database-nya terlebih dahulu, nah makanya nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Selanjutnya kita bisa membuat tabel. Nah, tabel ini kita bisa buat menggunakan SQL. Lalu kita klik SQL. Nah, di SQL kita bisa masukkan source code digunakan untuk isi dari setiap atribut-atributnya. Lalu setelah itu kita klik kirim. Nah, di sini itu yaitu source code-nya itu kita buat pada tabel anggota terlebih dahulu. Lalu klik kirim, setelah diklik kirim, lakukan langkah berulang untuk setiap tabel, maka hasilnya nanti akan seperti berikut. Nah, seperti ini. Di sini terdiri dari tabel anggota, buku, pinjam, dan juga tempat buku. Untuk selanjutnya kita bisa lihat relasi antar setiap tabel dengan cara klik bagian lainnya. Lalu desainer. Di sini terdapat relasi yang telah kita buat antar tiap tabel. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh teman saya, yaitu Rike Salsa Indriana. Kepada Rike, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport database MySQL ke Microsoft Access. Pertama, kita buka tabel yang sudah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Pertama, kita buka tabel yang sudah kita buat tadi di PHP MyAdmin. Kemudian beri tanda centang pada setiap tabel anggota, tabel buku, tabel pinjam, dan tabel tempat buku. Lalu kita buka aplikasi Microsoft Access. Lalu kita buka aplikasi Microsoft Access. Kita beri nama, misalkan kita tuliskan perpustakaan 3. Kemudian klik buat. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, kita close out saja. Sebelum itu, kita aktifkan terlebih dahulu ODBC-nya dengan cara klik Control Panel, lalu pilih Sistem dan Keamanan, pilih Alat Administratif, kita cari di sini ODBC.
Nah, di sini kita sesuaikan dengan tipe laptop kita. Saya di sini menggunakan tipe yang 64 bit. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik Add, lalu pilih yang MySQL ODBG 8.0 Ansible, klik Finish, lalu di data source name-nya kita tulis perpustakaan 3. Pada deskripsinya kita tulis data source untuk perpustakaan. Usernya kita ketikkan root, ya, passwordnya kita kosongkan saja, lalu kita tes terlebih dahulu. Nah, jika sudah sukses, lalu kita pilih database-nya yang sudah kita buat tadi. Kita pilih perpustakaan 3, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul perpustakaan 3 yang sudah kita buat tadi. Kita pilih, lalu klik OK. Selanjutnya, kita buka kembali Microsoft Access-nya. Kita pilih yang data eksternal, lalu pilih yang sumber data baru. Kita pilih dari sumber lain, yang dari database ODBC. Kita klik. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang Matching Data Source. Kita pilih yang perpustakaan 3 yang sudah kita buat tadi. Klik OK. Nah, akan muncul tampilan import objek. Kita pilih semua tabelnya, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terimport data. Nah, di sini sudah terimport database MySQL ke Microsoft Access. Sebelum itu, kita tentukan terlebih dahulu primary key-nya dengan cara klik tampilan, pilih yang tampilan desain, lalu di sini primary key-nya yaitu ID anggota, kita klik, kemudian klik simpan, tanda buku. Kita ulangi langkah sebelumnya kayak tadi. Di sini primary key-nya yaitu ID buku. Jangan lupa klik simpan. Pada tabel pinjam, primary key-nya ID pinjam. Dan yang terakhir tabel tempat buku. Primary key-nya ID pinjam. Jika sudah, kita buat relasi hubungannya dengan cara klik hubungan. Kemudian kita pilih, kita masukkan tabel. Jika sudah, kita buat relasi hubungannya dengan cara klik hubungan.
Lalu kita pilih tambahkan tabel yang dipilih. Tabel anggota, tabel buku, tabel pinjam, dan tabel tempat buku. Di sini kita gabungkan relasi hubungannya dengan cara klik anggota ke ID anggota. Lalu klik buat ID buku ke ID buku. Dan yang terakhir ID tempat ke ID tempat. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita close out saja ya. Setelah itu untuk membuat tampilan aplikasinya kita pilih yang tabel anggota, lalu klik tampilan lembar data, pilih yang formulir. Kita ulangi langkah yang sama pada tabel buku. Klik tabel lembar data, lalu klik formulir. Tabel pinjam juga sama. Dan yang terakhir tabel tempat buku. Setelah itu jika sudah, kita akan membuat tombol button untuk melakukan perintah isian pada aplikasi. Di sini saya kasih contoh yang sudah dibuat. Setelah itu, kita akan membuat tombol button untuk melakukan isian pada aplikasinya. Di sini saya sudah membuat tombolnya. Yang pertama itu ada tombol simpan untuk menyimpan data, tombol sebelumnya untuk melihat data sebelumnya, tombol selanjutnya untuk melihat data selanjutnya, tombol hapus untuk menghapus data, tombol tambah untuk menambah data, dan tombol cari untuk mencari data. Jika sudah, kita bisa mengatur tulisannya sesuai dengan keinginan kita di bagian lembar properti. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mengimport data MySQL ke Microsoft Access. Kemudian saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rike. Untuk selanjutnya penyampaiannya akan disampaikan kepada Mutiara Larasati. Kepada Mutiara, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan
aplikasi yang sudah dibuat tadi menggunakan Microsoft Access. Oke, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan menu utama pada aplikasi perpustakaan yang saya memberi nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada aplikasi perpustakaan tersebut ada beberapa option, yaitu ada anggota, pinjam, buku, dan tempat buku. Kemudian kita langsung saja untuk memasukkan datanya kepada aplikasi perpustakaan tersebut, yaitu kita klik pada anggota. Nah, pada anggota tersebut ada ID anggota, ada NIM, ada nama, ada alamat mahasiswa. Kemudian kita ketikkan pada ID anggota. Kita beri nama Mutiara LS, kemudian alamatnya kita kasih Sumedang. Dan jangan lupa setiap kita untuk menginput data kita simpan. Kemudian kita akan menambah anggota lagi. Untuk menambahkan data tersebut kita klik tambah, kemudian kita masukkan lagi. Kita beri nama Rike Salsa, kemudian alamatnya yaitu Bekasi. Dan jangan lupa untuk simpan. Kemudian kita akan menambah lagi untuk data anggotanya satu lagi, yaitu kita klik tambah lagi, kemudian kita masukkan kembali. Kita beri nama Dita. Untuk alamatnya kita kasih Sragen. Kemudian kita simpan, lalu kita tutup. Kita menuju ke pinjam. Kemudian di pinjam ada ID pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota, ID buku. Untuk ID pinjam kita beri 187, kemudian tanggal pinjamnya 14/06/2022. Kemudian tanggal kembalinya 15. Kemudian kita masukkan ID anggotanya dan ID buku. Kemudian kita simpan, lalu kita tambah lagi. Tanggal pinjamnya tanggal kembalinya 16/06/2022. ID anggotanya 134, kemudian ID bukunya 214. Kemudian kita simpan, kemudian kita tutup. Kita ke menu buku. Nah, dalam menu buku ini kita harus memasukkan ID buku, nomor buku,
judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan ID tempat. Untuk ID buku kita masukkan 211, nomor bukunya 01, judul bukunya kita kasih konsep dan perancangan database. Untuk pengarangnya kita kasih IR Arianto. Untuk penerbitnya Andi. Kemudian tahun terbitnya 1999. ID tempatnya 11. Kemudian jangan lupa untuk kita simpan. Dan kita akan menambah lagi. Kita klik tambah. Kita masukkan lagi. ID bukunya 214. Nomor bukunya 03. Judul bukunya kita kasih pemrograman. Kemudian pengarangnya Munafid. Untuk penerbitnya Gapa Media. Untuk tahun terbit 2001. ID tempat 22. Kemudian kita simpan. Kita tutup. Lalu kita ke menu yang terakhir yaitu tempat buku. Untuk ID tempat kita kasih 11, yaitu nama tempatnya rak A. Kemudian simpan. Kita tambah 22 untuk rak B. Kita simpan. Kemudian kita tutup, kita kembali ke menu anggota. Nah, di dalam anggota ini ada tombol kembali dan ini untuk tombol selanjutnya dan ada tombol hapus untuk menghapus data yang sudah kita masukkan dan untuk tambah ini untuk kita menambahkan data lagi dan untuk pencarian ini contohnya kita akan mencari data atas nama Mutiara. Kita langsung pencet klik cari dan kita masukkan Mutiara. Kemudian find next. Lalu kita silang dan data yang kita cari sudah menunjukkan kepada data tersebut, yaitu kita mencari data atas nama Mutiara LS. Kemudian kita tutup dan untuk apabila kita ingin melihat data tersebut sudah tersimpan atau belum, kita langsung saja ke tabel anggota. Nah, dan di sini ternyata datanya sudah tersimpan sesuai dengan yang kita masukkan pada aplikasi tersebut. Dan kita lihat pada tabel buku sudah ada juga sama seperti yang kita masukkan tadi. Ke pinjam, tabel pinjam juga sama sudah ada. Ke tempat buku sudah ada juga. Berarti data-data yang kita masukkan tadi pada aplikasi tersebut sudah tersimpan dengan baik. Jika kita sudah mengisi data tersebut, lalu kita ingin keluar untuk menyudahi pengisian data pada aplikasi perpustakaan tersebut, kita langsung klik keluar. Sehingga penggunaan aplikasi selesai. Demikian penjelasan dari saya untuk menggunakan aplikasi perpustakaan tersebut. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Mutiara. Mungkin itu saja mengenai aplikasi perpustakaan sederhana yang dapat kelompok kami buat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.